بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Berdirinya kami di sini yang tidak lain hanya untuk mempersembahkan sebuah drama, yaitu Pemuda dan Jin Klomang. Saya di sini berdiri sebagai narator dan sebelah saya berdiri sebagai pemuda, Dani sebagai Jin Klomang, dan Abdi Akhdin sebagai orang tua. Langsung saja kita mulai. Ya, silakan mau coba. Selamat menikmati. Awalnya ada seorang pemuda dan orang tua. Pemuda ini hendak merantau keluar kota, dan pemuda ini meminta restu kepada ayahnya karena ibunya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Pemuda pamit kepada orang tuanya meminta restu untuk pergi merantau keluar kota. Pak, saya tahu Anda ini Bapak, karena Anda adalah salah satu orang tua saya, karena orang tua saya satunya lagi sudah meninggal. Saya meminta izin untuk merantau, untuk mencari rezeki, untuk kelangsungan keluarga kita. Gimana Bapak? Ya, kalau merantau tuh di luar nggak ada yang instan. Makanya di luar tuh harus semua tuh melalui proses. Kalau mau kaya harus melalui proses yang tinggi. Dan kalau pengen, nah itulah. Ya Pak, saya pamit dulu ya. Kemudian pagi itu pun pemuda pergi merantau keluar kota dengan membawa perbekalan seadanya, dengan mengingat pesan bapaknya, yaitu di dunia ini itu tidak ada yang instan. Jika ingin bekerja, itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Pagi itu pemuda berangkat dengan membawa perbekalan seadanya. Lalu kemudian pemuda itu merasa lelah, yang membuat kakinya tidak sanggup berjalan lagi, dan dia pun beristirahat di sebuah pohon. Pemuda itu pun berbaring dengan menyandarkan sebagian tubuhnya kepada pohon. Lalu pemuda itu menemukan sebuah benda yang dirasa menurut dia benda itu aneh dan tidak pernah dilihatnya sama sekali. Seorang pemuda melihat di depannya ada seseorang dengan perawakan badan yang sangat mengerikan. Lalu dia tersadar bahwasanya itu bukan manusia, ternyata itu adalah Jin Klomang. Apakah kamu Jin Klomang? Benar, saya Jin. Apa kelebihan yang kamu miliki? Saya mampu mengabulkan apa saja yang Anda inginkan. Baiklah, saya akan meminta permintaan saya menjadi unlimited. Setiap yang saya minta, kamu harus mengabulkan. Bagaimana? Kecil. Itu kecil. Yang besarnya apa yang buat kamu? Ada banyak. Oh, ada banyak. Iya. Saya beri itu permintaan. Iya. Iya, ya udah permintaan tadi ya. Pak, pemuda meminta kepada Jin Klomang agar permintaannya menjadi unlimited. Dan Jin Klomang mengabulkan permintaan
pemuda tersebut untuk menjadi unlimited. Pertama-tama, pemuda itu meminta agar dirinya menjadi orang yang kaya dan memiliki pekerjaan yang mapan. Aku meminta kepada Anda agar saya menjadi kaya raya, hidup saya sejahtera, bahagia selalu dan sehat. Bagaimana? Itu mudah, tapi ada satu syarat. Apakah itu wahai diplomat? Itu mohon akan cepat tua. Oh, cepat tua. Tidak apa-apa. Yakin kamu ingin mengambil permintaan itu? Yakin? Saya akan mengambilkannya. Sedetik kemudian, pemuda tersebut sudah berada di depan rumah yang sangat megah dengan mobil-mobil yang sangat mewah, dan dia menggunakan pakaian satu setel jas yang satu jasnya harganya 6 miliar. Lalu dia memiliki segala-galanya, dan setiap permintaan yang dikabulkan oleh Jin Klomang itu berdampak efek samping, yaitu umur seorang pemuda tersebut menjadi semakin tua. Wah, saya telah menjadi kaya raya. Saya sangat senang sekali. Walaupun rambut saya sudah menjadi putih, tapi saya tetap senang. Karena inilah surga dunia yang aku miliki. Merasa tidak berkecukupan dengan apa yang dimiliki seorang pemuda, pemuda tersebut meminta lagi kepada Jin Klomang agar dia memiliki perusahaan-perusahaan internasional yang lebih dari satu, bahkan ribuan. Bolehkah saya meminta satu pertanyaan lagi wahai Jin Klomang? Itu mudah. Dari saya? Ya, saya akan meminta kepada kamu agar saya memiliki perusahaan-perusahaan internasional yang melingkupi seluruh dunia ini. Oke. Tapi saya ingatkan, umur kamu akan cepat lebih tua lagi. Tidak apa-apa, lanjutkan saya. Saya menginginkan. Iya. Oke. Lalu Jin Klomang mengabulkan semua permintaan yang telah pemuda itu minta, dengan konsekuen bahwa umur seorang pemuda tersebut akan bertambah tua. Dan ketika permintaan seorang Jin Klomang tersebut dikabulkan, ternyata seorang pemuda tersebut hanya bisa berbaring di atas kasur yang tak berdaya lagi, yang hanya bisa melihat, bernafas, makan pun susah. Lalu pemuda tersebut berbaring dengan kondisinya yang semakin parah. Aduh, saya sakit sekali. Ini mungkin gara-gara pembentangan yang berlebihan tanpa saya memikirkan syarat-syarat yang tersebut. Aduh, saya kapok sekali, ini udah skabies terus. Aduh, saya jerawatannya banyak banget. Aduh, ya Allah. Lalu pemuda tersebut bangun dari mimpinya. Kataku hanya mimpi. Alhamdulillah, aku tidak menjadi tua, tidak skabies. Alhamdulillah masih bersih nih. Alhamdulillah sehat. Pemuda tersebut tersadar pesan-pesan yang dipesankan oleh ayahnya, bahwasanya di dunia ini tuh tidak ada yang instan. Pemuda tersebut barusan sadar dari mimpinya. Alhamdulillah, aku dapat teringat pesan orang tuaku bahwa dunia ini tidak instan semuanya harus dilalui melalui proses, dan saya merupakan proses tersebut. Alhamdulillah, ini hanya mimpi. Sekian dari kami. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Di sini kami akan menampilkan sebuah drama dengan judul Batu Menangis. Selamat menyaksikan. Pada zaman
cantik, masa disuruh bantuin ibu? Ibu capek nak, bantu ibu masak di dapur, sebentar saja. Ah ibu, aku tidak mau. Ya sudahlah nak, kerjamu hanya bersolek saja. Memang karena aku cantik. Terima kasih suatu hari gadis itu diajak turun ke desa belanja. Dekat pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melengkungkan dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan melihatnya nanti akan mengunjungi kecantikannya. Berangkat sambil membawa keranjang dengan pakaian sangat agil, karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan sedang berjalan itu adalah ibu dan anaknya. Hai gadis, dan belakang itu siapa? Dan dia pembantuku. Hani manis. Apa yang di belakang ibumu? Bukan, dia adalah budakku. Ya Allah. Betapa hamba menghadapi anak hamba seperti ini ya Allah. Berikanlah dia pelajaran hidupnya yang timpal ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ah ibu, aku tidak bisa bergerak. Ibu tolong aku. Kamu pakai pantu. Apanya gede nih. Jadi batu dan menangis seseri-serinya. Kita tampilkan teks hikayat dari bawang merah dan bawang putih. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan cerita hikayat tentang bawang merah bawang putih. Selamat menyaksikan. Hei bawang merah, hei bawang putih, oi bangun. Udah pagi, kamu tuh anak pemalas. Kamu tuh masih ada pekerjaan yang banyak, tau tak? Kamu tuh masih banyak kerjaan, tau gak sih di belakang? Enggak juga. Kan sekarang giliran dia yang nyuci, masa aku terus yang nyuci. Enggak, aku sama dia mau belanja. Dan kamu juga harus membersihkan rumah, harus rapi. Dan kita pulang kamu harus menyiapkan makanan. Kalau tidak, kamu akan tidur malam ini di luar. Kenapa sih hidup aku kayak gini? Aku kesel tahu, disuruh-suruh mulu, nggak selesai-selesai. Kenapa sih ayah pergi ninggalin aku? Aku mau teman. Ayahku kemana? Ada apa? Kamu kenapa? Aku kesel. Aku gak punya teman. Aku disuruh-suruh mulu. Padahal dulu aku bahagia, punya keluarga lengkap. Tapi sekarang gak punya. Kamu yang sabar ya, aku akan temenin kamu kok. Ya udah, aku bawa kamu ke rumah ya. Aku jadiin kamu peliharaan, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Sabar banget, gak ada makanan apa? Tahu nih bawang putih mana sih? Udah mah rumah juga belum terlalu bersih. Hei bawang putih, bawang putih, kita lapar nih. Mana makanannya? Gak ada. Coba kita cek ke belakang yuk. Ih, kayaknya enak banget kalau dimakan. Ayo kita goreng. Tiduran dong udah. Dari udah selesai. Nah,
kamu tinggal di sini. Tiduran di mana kan? Main. Ikannya nggak ada coba. Ikannya kemana? Ikannya kemana? Lemah. Astagfirullah. Kamu tinggal tulangnya doang sih. Kamu dimakan sama siapa ikan? Aku sedih. Aku baru dapat teman padahal. Gimana? Gak ada yang mau tanam aja, aku tanam aja ikannya. Semoga nanti banyak ikannya tumbuh. Bang Putih, dari mana saja kamu? Aku kan tadi nyuci, kan tadi katanya disuruh nyuci. Tapi kenapa kamu belum menyiapkan makan? Ya kan lama dong dari sungai, habis itu nyiapin bahannya lama lah. Alah, kamu banyak alasan. Sudah, malam ini kamu tidur di luar. Lemah kan sih ya. So tahu. Ih, kok kamu malah jadi pohon sih, bukannya jadi ikan lagi. Ih, tapi pohonnya ada emasnya coba. Aku bisa kaya deh kayak gini. Aku gak mau kasih tau ibu tiri aku. Biarin aja biar mereka miskin. Iya, ada pohon coba di sini. Ibu-ibu kesini deh, ada pohon coba. Wah, sejak kapan ada pohon? Siapa yang nanam? Gak tahu tiba-tiba ada di sini. Lihat deh, itu namanya emas. Kita bisa kaya. Iya. Ada tandanya. Mana sih bawang putih? Bawang putih. Apa lagi? Itu cuci lagi yang pernah kita pakai. Kan kemarin kita habis beli baju. Cuci lagi sana. Cuci. Ingat ya. Jauh. Ih, bagi saya gak? Atau kopi? Bawang merah. Kita cabuti saja daunnya. Ya, kita jual lalu kita akan menjadi kaya. Ada ya? Ih, gagal. Tolong. Gantung. Eda. Assalamualaikum merdeka.
Kemudian sang pengembara bertemu dengan sebuah tengkorak. Ah. Ya. Kemudian sang pengembara terkejut dan pergi meninggalkan sang tengkorak sendirian. Kemudian sang pengembara memberitahukan kepada warga bahwa apa yang dia lihat. Apa itu? Oh, gila. Kemudian desas-desus tersebut menyebar sampai ke kerajaan. Kemudian sang raja memanggil si pengembara. Apa tuh? Pengembara, kau diundang oleh kerajaanku. Ayo. Ini tuanku. Dan kemudian sang raja marah karena sang tengkorak tidak berbicara. Mana ini? Kalian orang bisa bicara. Tidak bisa ini. Kenapa? Enggak. Kemudian sang tengkorak berbicara kepada mayat si pengembara. Yang terakhir adalah tentang kemarahan dari cerita tengkorak yang banyak ngemeng. Yang pertama disebut oleh ahli. Pesan dari saya, jangan sembarangan menyebarkan berita jika ada kebenaran. Saya jangan memberitahukan orang, jangan memberitahukan aib pada seorang jika dia ingin dirinya Celaka. celaka. Sekian dari kelompok 1.